Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Apa kabar? Thank you so much ya buat yang sudah subscribe channel Mami Lucky Tarot MS dan juga sudah subscribe Master Healer 777. Aku baru tadi bacain tentang zodiak untuk next month di episode di bahasa Inggris ya. Insya Allah itu bisa resonate buat kalian. Dan aku mohon kepada kalian siapapun yang menonton channelku ini diawali dengan doa dan niatkan dengan baik dan juga selalu berserah diri kepada Allah pastinya ya, kepada Tuhan masing-masing. Bagaimanapun yang mempunyai kehendak dan keputusan dan juga izin adalah Allah ya. Di sini Mami Lucky Tarot MS hanya bisa memberikan energi intuitifnya Mami Lucky Tarot dari Allah yang diberikan gift. Insya Allah ini bisa membantu terutama untuk yang para karmik. Alhamdulillah aku baru cek ya tentang karmik pengakuan pembacaan yang 1 minggu atau 10 hari yang lalu. Ada seseorang yang mengakui dan alhamdulillah dia tersadar, dan insya Allah dengan cara dia mengakui dan membenahi diri, dan itu bisa memberikan suatu pembelajaran yang sangat berharga buat kita semua, bukan hanya dia, agar tidak melakukan hal yang sama. Dan insya Allah suaminya bisa kembali lagi, aku doakan. Dan jika pun misalnya suaminya bukanlah jodoh dia, Allah akan memberikan yang terbaik karena dia telah mengakui kesalahannya. Oke, so kita mulai baca doa untuk masculine to feminine ya. Semoga ini bisa resonate dan bisa membantu kita, dan aku selalu memohon kepada Allah untuk diberikan 90% akurat menjadi kenyataan di masa yang akan datang, karena memang aku diberikan intuitifnya untuk foresight, yaitu tentang perencanaan masa depan. Kalau insight juga bisa gitu ya, tapi aku lebihnya ke foresight. Oke, kita mulai membaca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan memakai kertas dari maskulin aku di masa lalu. Ya, semoga ini bisa membantu kita semua seperti biasanya. Ya, kartu itu aku belum selesai yang feminimnya ya, tapi nanti insya Allah dimana ada waktu free aku akan mencoba menyelesaikan kartu aku ya. Aku coba cari di mana ya kartuku, karena gini. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbi, aku mohon kepadamu ya Allah, dear Allah, I ask that you be sure that only you who truly trustworthy message come through this card. Please protect them, my loved ones. Please help me to see. Oke, kita mulai ya. Di bottom of the deck dia ada I miss you so badly. My moms miss you. So sebagian dari si maskulin, mamanya merindukan si feminim. Dan I lost a job because of karmic. Dia kehilangan pekerjaan dari karmiknya, dan dia tahu mamanya merindukan feminim dan dia pun merindukan feminim. Ada rasa kesedihan yang aku lihat di sini oleh si maskulin karena dia ingin sekali masuk dalam kehidupannya feminim lagi di sini, karena dia tahu, dia merasakan apa yang dia berikan rasa sakit ini kepada si feminim, dan itu bisa membuat dia sesuatu yang salah terhadap si feminim, dan dia mengakui kesalahannya, tapi memang perasaannya dia tidak pernah palsu untuk si feminim, hanya karena dia mengikuti nafsu ya, bukan palsunya. Oke, kita lihat masculine, what do you wanna tell for feminine? What do you wanna tell in the subconscious for you feminine in the futures?
Oke. Oke, kita lihat ya. The bottom of the deck kita ada I know I really do pity your loyalty. Dia tahu dia telah melakukan suatu kebohongan ya, mensia-siakan kesetiaannya si feminim. Dan si maskulin, you never know how my feeling this while I proud having you. Ya, dia tahu ya, walaupun dia merasakan kita mengambil jalan masing-masing, tapi sebenarnya dia sangat menginginkan si feminim karena dia bangga memiliki feminim. Kamu gak pernah tahu perasaanku bagaimana selama ini dimana kita mengambil jalan masing-masing. Dia feeling depression banget ya, dia pengen banget telepon kamu sebenarnya, can I call you now ya. Jadi dia ini benar-benar merasakan sangat bersalah kepada si feminim. So kita lihat ya tentang perasaan di bawah alam sadarnya maskulin. Wow, again I so proudly and happy you put me as a king or queen. Jadi dia bangga ya dengan si feminim karena selalu menetapkan si maskulin ini sebagai raja ataupun ratu. So dia bangga banget ya kalau dia mempunyai kamu, dan dia juga merasa kamu itu memperlakukan dia sangat berharga karena kamu menganggap dia itu sebagai raja ataupun ratu. Are you okay out there, my bubbly boo? Jadi dia sebenarnya ingin banget telepon kamu, ingin bertanya tentang keadaan kamu, terutama dalam COVID-19 ya, di mana-mana banyak virus. Di sini dia khawatir sebenarnya dan ingin bicara sama kamu, tapi dia tahu dia telah menyia-nyiakan kesetiaan kamu. I just not ready yet. Ya, dia belum siap untuk bicara sama kamu, belum siap untuk menjujurkan semua di sini. Walaupun dia tahu suatu saat dia akan telepon kamu, suatu saat dia akan mencari kamu. Kita lihat ya, I so proudly have you put me as a king or queen. Masculine, what do you wanna tell I'm doing for feminine in the futures? Ya Allah, apa yang kamu ada rasakan kepada feminim saat ini, maskulin? Apa situasi yang kamu hadapi saat ini? Ya, situasinya dia menghadapi dimana dia merasa selama sama kamu dia kan keuangannya sangat sukses ya di sini. Tapi dia gunakan kesuksesannya itu untuk mencari pasangan lain karena dia merasa ya orang kalau sudah diberikan kesuksesan ya 80% dia akan menjadi tamak ataupun menjadi seseorang yang menyombongkan diri dan menggunakan kekuasaan itu dengan untuk nafsunya. Di sini dia merasa banget ya, dia bangga dengan kamu, memiliki kamu karena kamu membuat dia banyak kebahagiaan, kesuksesan, bahkan apapun dia punya di sini. Ya, yang aku lihat. Makanya dia sedih sebenarnya menyia-nyiakan kesetiaannya kamu di sini. Bahkan dia mendapatkan karir yang bagus selama sama kamu. Dia menyadari hal itu. Ya, masculine to feminim. Dan di sini juga dia lebih spiritual selama sama kamu, belajar tentang hasrat di jalan spiritual dan juga mempunyai talent yang baik ya di sini. Dan dia juga berhasrat sama kamu ini. Dia selama sama kamu dia bangga banget ya karena kamu menganggap dia sebagai raja dan ratu. Wow, Masya Allah. Oh ya, aku lihat sakit hati. Kenapa sih? Maaf ya. Oke. Kucing aku selalu di bawah bangku aku. Aduh, dia selalu ngikutin maminya. Kucingku. Ya, kita lihat masculine to feminim. Apa yang ingin kamu katakan dan tindakan ke feminim? Show me. Sebenarnya si maskulin ini ingin bicara ya sama si feminim, tapi memang karena kan dia ingin menanyakan kabar ya di sini kepada feminim. Tuh ya, ingin bicara banget.
tuh eight of wands and the ace of sword. Dia benar-benar ingin membicarakan suatu rencananya dia lagi di sini, dan dia berhasrat banget nih ingin membangun kembali komunikasi kepada feminim. Yang mana dia ingin menanyakan kabar feminim dan keluarga ya, karena mamanya si maskulin ini merindukan. Ya sih memang ya, mamanya tuh cinta banget ya sama aku. Perjalanan tuntunan banget dah ya, karena dia berharap banget nih ya bisa kembali sama feminim yang telah sukses. Dia melihat feminim telah menjadi superstar, telah menjadi seseorang yang dibutuhkan banyak orang, terutama tentang penyembuhan. Di sini dia juga coba untuk menjadi ini ya, kalau yang aku lihat ya, dia mencari cara sih yang aku lihat di sini untuk bisa menjelaskan kepada kamu nih, tapi memang dia sedang menyembuhkan dirinya juga di sini ya yang aku lihat. Dan dia berharap banget nih fokusnya bisa bicara sama kamu, karena hanya kamu yang bisa memberikan penyembuhan sama dia, terutama dalam spiritual yang Tuhan berikan kepada kamu, yaitu gift. Kita lihat ya, maskulin to feminim, keadaannya maskulin ya, karena dia cinta ya sama kamu feminim. Dia merasa kamu memang adalah soulmate-nya di sini, dan dia merasakan rindu ya, ingin union sama kamu, karena dia coba untuk healing sekarang ya, pembelajaran healing. Dan dia memang merasakan kebahagiaan sama kamu itu selalu banyak kesuksesan, banyak keberuntungan, dan dia tahu kamu sudah menjadi seseorang yang diminati orang banyak. Dan dia sini coba mengimbangi ya, dari kesabarannya dia coba untuk belajar tentang kesabaran, tentang mencintai, ketenangannya dia, karena dia coba untuk mengimbangi dari perasaannya dia, entah dari cemburu, rasa cintanya sama kamu, karena kamu sudah menjadi seseorang yang superstar di sini, maskulin to feminim. Ya, di sini yang aku lihat ya tuh, karena dia nggak optimis untuk meninggalkan kamu sebagai masa lalu di sini yang aku lihat. Dan the page of wands ini in the reverse, dia kan seseorang yang hasti ya, jadi orangnya terburu-buru ingin melupakan masa lalu. Tapi yang aku lihat di sini, dia banyak masalah ya dari masa kecilnya dulu. Jadi dia benar-benar sedang healing dari inner child-nya, dari masa kecilnya dulu yang banyak kegelapan. Makanya dia just not ready to commitment untuk menikah legal ya di sini, ataupun komitmen lebih untuk pernikahan. Karena yang kulihat dia coba healing dulu nih. Dia sudah melihat kamu itu sukses tanpa dia, dan dia sekarang sedang berdamai dalam hatinya dengan dirinya sendiri dari masa lalu, yang mana dia memang ada permasalahan inner child dari masa lalu di masa kecilnya, dan dia belum bisa melupakan kamu ya, meninggalkan kamu seperti masa lalu. Di sini itu ya, the bottom of the deck yang aku lihat ya, ada the ten of swords, ten of wands in the reverse, the judgment ya tuh ya. Jadi dia ini pekerjaannya juga menggantung ya, dia pasrah dengan karirnya, dan sekarang dia merasa dibangunkan oleh ilahi ya, satu dari adanya virus ini dan di sini yang aku lihat juga dia pasrah dengan karirnya ya. Dia coba untuk nekat ingin bisa komunikasi lagi sama kamu nih kembali, tapi kamu memutuskan dia ya, kamu memutuskan dia tuh karena dia baru menyadari ya dari apa yang dia jalani sama kamu ya, kamu adalah seseorang yang penuh pengertian, serba ada, yaitu dari spiritual, dari keuangan ya, hoki, segala macam keberuntungan itu kamu ada, dan kamu sebenarnya membantu dia untuk spiritual ya, dari komitmen. Tapi ini memang dia tidak banyak bicara sama kamu karena dia menggantungkan hubungan kalian, karena dia sikapnya kan belum sanggup untuk komitmen, makanya dia menggunakan keberkahannya kamu untuk berselingkuh di sini. Akhirnya ya di sini karena dia mengkhianati kamu ya, dari keberkahan dan kejujuran dan juga
gift ya, intuitifnya kamu di sini dia gunakan, dia hianati kamu, sehingga ya di sini kamu coba menerima dengan dewasa di sini, karena ya kamu juga merasa dia juga introspeksi diri, dia menggantungkan hubungan long term ini yang spiritual, sehingga ya sekarang efeknya pekerjaan dia pun menjadi tidak menentu ya, di sini pekerjaan dia pun menggantung, komit pun menggantung ya. Sekarang dia bebas ya, pekerjaannya bebas, ini tidak ada pekerjaan yang tetap, sehingga dia baru menyadari nekat untuk bisa kembali sama kamu di sini. Tapi ternyata kamunya memutuskan hubungan ini, tidak mau meneruskan, karena kamu bilang, aku udah nggak sanggup lagi. Kamu jujur banget ya untuk bilang ke dia, aku udah nggak sanggup lagi untuk menjalani hubungan ini, karena banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Ini membuat aku sulit untuk mendapat impian aku, kebebasan aku, dan menjadi jati diri aku sendiri. Bahkan di sini membuat aku menjadi orang yang tidak bisa menghadapi kenyataan. Jadi maaf, aku katakan untuk belajar untuk berkata tidak kembali sama kamu di sini ya, yang aku lihat. So, kita lihat lagi dari clarify-nya si maskulin. Jadi yang aku lihat di sini, memang si maskulin ingin kembali sebenarnya, tapi memang dia sedang menjalani healing, yaitu dengan mendamaikan dirinya sendiri tentang masa lalunya di saat dia masih kecil ya, dari orang tuanya yang berselingkuh dan perceraian atau kekerasan di sini, sehingga dia memang tidak mau komitmen dan takut berkomitmen di sini karena dia tidak mau terulang karena perselingkuhan, tapi dia lakukan karena dia dendam. So kita lihat the 10 of coins and the ace of coins for masculine to feminine. Ya, dia playing ya, player yang aku lihat. Makanya dia menyadari banget, dia bergairah, sangat mempunyai kesuksesan selama sama kamu ya, selama union sama kamu tuh dia sukses banget apapun dia punya di sini, dan dia bergairah banget terutama tentang seks ya. Tapi ini ada pembayaran karma dari apa yang dia lakukan, dimulai kehidupannya dengan seksual, nafsunya dia, sehingga pembayaran karma telah dia dapati di sini. Tapi ini adalah perjalanan hidup ya. Sekarang dia coba defensif sama kamu ya, karena kan dia pembayaran karma nih, dia coba untuk tidak bicara sama kamu karena merasa dia terpojokan dari karmanya ini ya. Dan dia tahu, dia melihat kamu itu banyak sekali kesuksesan ya, dan juga kamu bisa mandiri tanpa dia. Ini membuat dia merasa terhianati oleh kamu ya, dan ini membuat dia tertantang sebenarnya. Makanya dia merasa ini 7 loh ya, dia stres, depresi ya, nggak bisa tidur, nggak bisa tenang, bahkan dia merasa tidak bahagia seumur hidup dia, karena dia melihat kamu tuh sebagai soulmate-nya dia yang sudah sukses tanpa dia. Di sini dia coba untuk mendamaikan dirinya sendiri ya, untuk bisa union atau kembali sama kamu. Tapi memang saat ini dia banyak sekali kegagalan yang dia hadapi dari masa lalunya yang membuat dia takut untuk berkomitmen, sehingga dia masih berpikir kembali. Kenapa? Karena banyak penyesalan yang dia hadapi, yang dia jalani, yang dia terima dari masa lalunya, terutama dari option yang datang ke dia. Dia berpikir kembali jalan apa yang terbaik untuk bisa kembali sama kamu. Walaupun dia tahu kamu masih berharap, tapi dia takut sekali namanya kegagalan lagi di sini ya. Yang aku lihat tuh, kesuksesannya dia pun menjadi tidak seimbang. Dia pun menjadi orang yang tidak percaya diri, yang tadinya immature, yang tadinya bangga, innocent, tidak merasa bersalah dalam permainannya, tapi ternyata dia menjadi tidak seimbang dan tidak percaya diri, karena dia kan orangnya gegabah ya, yang aku lihat, karena dia merasa dia mempunyai kendali, dia yang mempunyai kekuatan dari innocentnya dia ini untuk memulai sesuatu kesenangan. Tapi ternyata kesenangannya ini membuat dia galau, membuat dia karirnya juga tidak balance ya, tidak menetap, dan dia pun menjadi tidak ada kepercaya diriannya dia. So guys, aku harap ini bisa resonate. Intinya si maskulin ini banget penyesalan, dan dia benar-benar sedang dibangunkan oleh ilahi tentang pembayaran karma, yaitu dengan
dengan kesuksesannya si feminim dari spiritual dan juga dari materi, yang mana tadinya si maskulin mengejar tentang long term, yaitu spiritual dari pernikahan, dan juga mengejar tentang kesuksesan dari keberkahan tentang long term ya, spiritualnya. Tapi ternyata dia gunakan, karena kan dia merasa dia bisa memegang kata-kata manisnya untuk memanfaatkan aku. Kalau aku bilang ini bisa memanipulasi, karena dia masih menyimpan perasaannya dia dalam senyumnya. Jadi dia senyumnya itu penuh dengan trik, karena dia merasa dia itu kuat, ganteng, seksi, kerjaan bagus, ya keluarga juga bahagia, apa aja ada, uang cukup gitu ya. Dia gunakan untuk seksual, akhirnya karma berjalan. So di sini aku lihat dia menjadi defensif ya ketika dia mendapatkan karir bagus, defensif bersama si feminim, dan dia merasa tertantang ya sekarang. Kenapa? Dia merasa terpojokan dari kesuksesannya feminim, yang merasa dia lihat feminim sudah banyak disukai banyak orang dan dibutuhkan orang banyak sebagai superstar, bisa mandiri tanpa si maskulin. Dia gelisah banget, tidak bisa tenang hidupnya karena dia merasa feminim itu sudah banyak disukai orang dan dia tidak membutuhkan si maskulin. Dia merasa semua ini adalah kesalahannya dia, sehingga dia tidak bisa tidur dan dia coba untuk belajar memaafkan dirinya sendiri dalam heningnya dia untuk berpikir apakah selama ini yang dia jalani adalah salah atau tidak. Tapi dia penuh dengan penyesalan yang aku lihat di sini, dan dia tahu kebahagiaannya dia dengan si feminim penuh dengan keberkahan, uang ada, serba bahagia, tapi dia gunakan dengan kekuasaannya itu, kegantengannya ya, kesuksesannya, kebahagiaannya untuk mencari kebahagiaan di luar sana dari keuangannya dia, dan karma pun berjalan. Pada akhirnya ya komunikasinya kalian juga putus ya dengan si maskulin dan feminim. Dan di sini karena ada pengkhianatan di antara si maskulin ya dan feminim yang aku lihat di sini, dan maskulin memang mengkhianati si feminim yang aku lihat, dan karena soulmate ya, Seven of Swords mengkhianati si feminim dari kebahagiaan di luar kebahagiaannya, dikarenakan dengan alasan ya dia belum siap untuk komitmen, dan juga dia banyak sekali permasalahan di masa lalu, di masa kecilnya, itu membuat dia sulit untuk bisa berkomitmen, dan dia sulit juga untuk melupakan kamu feminim sebenarnya. Maka dia lagi di healing oleh ilahi dari pekerjaan dan juga permasalahan tentang virus ya. Ini membuat dia banyak sekali kegagalan dari karirnya dia, keperkasaannya dia. Ya ini kayaknya ada masalah ya dari seksualnya juga yang aku lihat sih, yang aku rasakan energinya. Yang tadinya dia fun aja, selalu happy, merasa nggak bersalah dalam permainannya, sekarang dia bimbang, galau. Kenapa? Karena dia udah nggak ada bersemangat dan tidak percaya diri dari keperkasaannya dia. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua dan saling belajar. Thank you so much for anybody who already watching my channel. Sorry be late ya, telat karena aku banyak sekali yang aku kerjakan. Hari ini aku membuat jamu untuk dibagikan kepada orang-orang di jalanan, insya Allah besok, karena kan besok nisfu Sa'ban ya, jadi kita memperbaiki diri. Jangan lupa baca Yasin 3 kali untuk bisa memperbaiki diri kita masing-masing dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan yang terbaik. Insya Allah besok aku bagikan foto-foto dan video kepada kalian. Aku akan bagikan masker dan juga jamu buatan nenek untuk mencegah corona. Mohon doa restunya guys, semoga apa yang aku lakukan insya Allah besok lancar, dan semua orang yang diberikan jamu dari keluargaku dan mereka disembuhkan atau mereka terhindar dari siapapun ya, insya Allah dihindari dari corona dan diberikan jalan yang terbaik. So guys, thank you so much for anybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.